Rema hari ini, Mazmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bagi Yoel, hal kerohanian hanyalah sebuah rutinitas. Sedari kecil ia memang terbiasa beribadah ke gereja setiap minggu. Namun tidak ada sesuatu yang istimewa bagi Yoel. Bahkan ia sempat antipati dengan gereja Kristen karismatik karena dianggapnya terlalu fanatik. Dulu ia sering menertawakan orang yang berbahasa roh dan menjadikannya bahan olokan. Sampai setelah dewasa, Yoel menghadapi badai besar dalam hidupnya. Saat itulah ia baru menyadari bahwa ia sangat butuh Tuhan. Semua hal yang berbau kerohanian dilahapnya seperti orang yang kehausan dan kelaparan. Ia ikut komsel, som, retreat encounter, dan rajin membaca firman. Satu pagi, saat Yoel bersaat teduh, Roh Kudus turun memenuhi hati dan pikirannya. Hadirat Tuhan begitu kuat, hingga Yoel hanya bisa menangis dan menangis. Merasakan betapa Tuhan mengasihi dan memeliharanya. Bahkan sejak ia masih hidup sembarangan dan seenaknya, Tuhan telah terlebih dahulu mengasihinya. Bagi itu, Yoel jatuh cinta dengan Roh Kudus. Kini ia mengerti mengapa orang Kristen begitu gigih mencari dan selamatkan jiwa, sesuatu yang dulu membuatnya selalu menghindar dari orang Kristen. Sebab hanya cinta Roh Kuduslah yang sejati, cinta yang begitu murni tanpa syarat, cinta yang sanggup memulihkan, mengubahkan, dan menyelamatkan. Ya, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan berusaha sekuat tenaga menghidupi firman-Nya, Roh Kudus akan memenuhi hidup kita. Dia akan membuat kita bisa mengerti dan memahami perasaan Tuhan dan apa kehendaknya atas diri kita. Tak ada seorang pun yang bisa tahan untuk tidak jatuh cinta padanya setelah mengenalnya. Ungkapan hati Daud yang begitu mencintai Roh Kudus dalam Mazmur pasal 51 ayat 13 seakan mewakili apa yang kita rasakan. Di tahun Roh Kudus ini, mari kita penuhi hati dan pikiran kita dengan Roh Kudus. Berikan dia tempat utama dan biarkan dia berkarya sepenuhnya. Maka kita akan melihat betapa dahsyat dan luar biasa apa yang dia kerjakan dalam kehidupan kita. Apa yang bisa Anda jelaskan tentang Roh Kudus? Ingatkah Anda kapan dan bagaimana Anda jatuh cinta pada Roh Kudus? Apa yang terjadi dalam hidup Anda setelahnya? Komitmen apa yang bisa Anda ambil untuk dapat mengalami kepenuhan Roh Kudus? Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur atas Roh Kudus-Mu yang telah Kau anugerahkan pada setiap kami. Roh penolong yang lemah lembut dan begitu sabar menuntun kami, yang senantiasa menghibur dan menguatkan kami. Kami mencintai-Mu Roh Kudus, tinggal dan berkaryalah sepenuhnya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita akan jatuh cinta kepada Roh Kudus ketika kita mengalami kepenuhan Roh Kudus.